Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran daring untuk kelas 7 mata pelajaran fikih di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang materi hadas kecil dan hadas besar. Kita juga sudah membahas materi tentang wudhu, hikmah wudhu, tayamum, dan mandi besar. Nah, untuk berikutnya kita akan melanjutkan materi fikih selanjutnya di semester ganjil ini. Kita akan membahas yang di bab 3 yaitu mengenai salat fardu 5 waktu. Sebelum kita membahas materi kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu akan Bapak sampaikan peta konsep dari materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang salat fardu 5 waktu. Ini pembahasannya nantinya akan dibagi ke dalam 3 hal. Yang pertama, tata cara salat fardu 5 waktu. Kemudian ketentuan waktu salat fardu 5 waktu. Dan terakhir yang akan kita pelajari nantinya adalah bacaan-bacaan salat fardu 5 waktu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Kemudian buatlah komentar dan juga pertanyaan sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian dikaitkan dengan materi yang sedang kita pelajari. Ingat ya, membuat komentar itu sesuai dengan hasil dari pengamatan kalian. Dibuat komentar satu persatu sesuai gambar. Kemudian setelah membuat komentar dari gambar ini, tentu kalian menemukan suatu masalah. Nah, dari masalah itulah sehingga timbul pertanyaan dalam benak kalian. Buatlah pertanyaan terkait dengan gambar yang Bapak tampilkan berikut ini. Nah, kemudian ini ada gambar lagi juga, silahkan diamati, kemudian dibuat komentar. Setelah dibuat komentar, menemukan permasalahan di dalamnya, kemudian dibuat pertanyaan. Ingat ya nak ya, dikerjakan sesuai dengan perintah. Kemarin Bapak memeriksa hasil kerja kalian proses mengamati gambar, itu ada yang komentarnya aneh gitu ya. Komentarnya begini, ada yang berkomentar seperti ini. Menurut pendapat saya, gambar tersebut memang layak untuk diamati. Nah, bukan begitu jawabannya ya nak ya. Maksud Bapak adalah gambar itu menurut kalian, gambar ini menurut kalian menunjukkan apa? Nah, diberikan komentar. Nah, tentu dari hasil pengamatan kalian itu, kalian menemukan suatu problem atau suatu masalah yang berkaitan atau berkenaan dengan materi yang sedang kita pelajari. Jadi begitu ya nak ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Sekarang kita belajar yang pertama adalah tata cara salat 5 waktu. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang tata cara salat 5 waktu, kita ketahui dulu apa sih pengertian salat 5 waktu dan apa hukumnya. Dari segi bahasa, salat berarti berdoa. Sedang menurut istilah agama, salat ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu.
Sholat 5 kali sehari atau yang akrab kita kenal dengan istilah sholat 5 waktu atau sholat maktubah, hukumnya adalah fardu ain. Maksudnya adalah bahwa setiap muslim yang sudah mukallaf itu wajib mengerjakan sholat 5 waktu fardu atau wajib. Artinya suatu perintah yang harus dikerjakan. Apabila dilaksanakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapat siksa atau dosa besar. Bahkan dalam hadis dijelaskan perbedaan antara muslim dan kafir adalah sholat, sehingga orang yang tidak sholat bisa dikategorikan sebagai orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah." Artinya, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 110. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu, fa in kubilat tukubbila anhu sairu amalihi wa iruddat rudda anhu sairu amalihi." Artinya, amal yang pertama-tama akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, maka akan baik semua amalannya. Dan jika sholatnya rusak, maka akan rusak pula semua amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, syarat wajib sholat 5 waktu. Seseorang diwajibkan menjalankan sholat 5 waktu apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Beragama Islam. B. Berakal. C. Baligh. Baligh bagi wanita dimulai sejak datangnya haid, dan bagi laki-laki dimulai sejak ihtilam atau mimpi mengeluarkan air mani. Sehubungan dengan syarat wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari, berakal sehat dan baligh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu ang salasin anis sobiyah hatta yablugha wa anin naimi hatta yastaikidho wa anil majnuni hatta yafiqo." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah, hadis sahih. Artinya, yang terlepas dari hukum ada 3 macam, yaitu kanak-kanak hingga dewasa, orang tidur hingga ia bangun, dan orang gila hingga ia sembuh. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadis sahih. D. Telah sampai dakwah atau ajakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Orang yang belum pernah menerima ajakan atau perintah tentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dituntut dengan hukum. Kemudian berikutnya yang E, melihat atau mendengar. Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan sholat. F, jaga atau tidak tidur. Orang yang tertidur atau orang yang lupa tidak wajib melaksanakan sholat. Apabila seseorang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, maka ia wajib mengerjakan sholat apabila ia bangun atau ingat, dan ia tidak berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza raqada ahadukum anis sholati aw ghafila anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha azza wa jalla yaqulu aqimis sholata li dzikri." Riwahu Muslim. Apabila seseorang tertidur dalam waktu sholat atau lupa, hendaklah sholat apabila telah ingat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kerjakanlah sholat karena ingat kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga,
Syarat sah solat. Solat seseorang dinyatakan sah apabila memenuhi hal-hal berikut. A. Suci dari hadas, baik hadas besar maupun kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Artinya, Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu yang berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah halaman 6440 dan Muslim pada halaman 330. B. Badan, pakaian, dan tempat sholat harus suci dari najis. C. Menutup aurat. Aurat bagi laki-laki itu dari pusat sampai tulang tempurung atau lutut. Sedangkan bagi perempuan menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. D. Menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Artinya, maka hadapkanlah mukamu atau arah masjidil haram. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 144. Telah tiba waktu sholat, tidak mendahuluinya. Maksudnya tidak mendahului sebelum waktu sholat tiba. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah tadi sekilas tentang penjelasan Bapak pada pembahasan materi kita pada kesempatan pembelajaran daring kali ini. Ingat, Bapak sudah memberikan tugas daring pada kesempatan kali ini, yaitu mengamati kemudian membuat komentar dan pertanyaan terkait gambar yang disajikan dalam video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan. Untuk kelanjutan materinya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bapak kira itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.